Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Maulana dari Universitas Siliwangi, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi dan inovasi yang nanti saya akan berikan terkait proses pembelajaran untuk saat ini di Indonesia. Nah, adapun nanti yang akan saya jelaskan itu mengenai permasalahan proses pembelajaran, kemudian yang kedua, inovasi pengembangan chatbot dari permasalahan tersebut, kemudian ada strategi terhadap solusi chatbot. Nah, jadi untuk yang pertama mengenai permasalahan proses pembelajaran, yaitu yang pertama masih ada di beberapa sekolah mungkin media pembelajaran itu tidak konsisten dan tidak merata. Jadi untuk virtual meet sendiri masih agak kurang itu untuk menggunakan Zoom meeting maupun Google Meet. Tapi masih ada juga yang menggunakan sarana WA Group sebagai untuk komunikasi. Jadi mungkin kurang efektif juga untuk pembelajaran mengenai WA Group gitu. Kemudian yang kedua, kurangnya pengetahuan tenaga pendidik tentang teknologi. Jadi tenaga pendidik juga diusahakan harus bisa mengetahui mengenai teknologi. Apalagi kan untuk sekarang pembelajaran daring. Jadi ya tenaga pendidik juga sedikitnya harus mengetahui bagaimana tata cara penggunaan virtual meet lah seperti itu. Kemudian yang ketiga, akses internet yang masih terbatas. Nah, jadi mungkin untuk saat ini pembelajaran daring kurang efektif ya, karena memang untuk wilayah-wilayah pelosok kurang bisa mengakses ya mengenai virtual meet tersebut. Nah, mengenai kemudian inovasi pengembangan chatbot, sebelum saya bahas mengenai inovasi saya, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai chatbot itu apa. Jadi chatbot itu merupakan suatu program berbasis AI yang dapat mensimulasikan percakapan obrolan dengan pengguna lain layaknya manusia melalui aplikasi pesan atau situs web, aplikasi seluler, atau melalui telepon. Kemudian ini inovasi yang saya berikan itu chatbotnya itu harus user friendly ataupun mudah digunakan. Kemudian yang kedua ada otomatisasi presensi, di mana nanti ketika siswanya mengakses chatbotnya maka nanti di akhir maka langsung presensinya itu otomatis. Terus yang ketiga ada reporting system. Setelah proses pembelajaran selesai, nantinya di akhir bot tersebut akan mengirimkan reporting hasil pembelajarannya. Untuk yang keempat, mungkin akan memanfaatkan natural language processing sebagai dasar untuk membuat chatbotnya. Kemudian yang kelima ada cloud computing yang digunakan sebagai proses penyimpanan untuk data dari chatbotnya. Keenam ada text to speech, di mana kita akan menerjemahkan teks ke suara. Nah, strateginya terhadap solusi chatbot agar digunakan oleh lembaga pendidikan, yang pertama mungkin user friendly atau mudah digunakan. Terus kita akan melakukan survei ke lapangan terkait sasaran yang akan kita targetkan. Kemudian yang ketiga memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada para tenaga pendidik. Kemudian kepada sekolah-sekolah. Kemudian yang keempat ada multi-platform, artinya bisa digunakan di platform apa saja maupun HP, laptop, ataupun tablet. Kemudian yang kelima ada responsif tersedia 24 jam. Terus yang keenam, memperbanyak konten yang menarik sehingga proses pembelajaran tidak monoton. Ya, untuk skala sekolah dasar mungkin untuk memperbanyak konten menarik sehingga siswanya nanti tidak monoton gitu. Kalau misalkan mengakses chatbotnya menarik, maka akan nyaman juga menggunakan chatbotnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.